Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Leader, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita sampaikan yaitu intelijensi bisnis. Sebenarnya, apa sih intelijensi bisnis? Nah, intelijensi bisnis merupakan sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Yang pertama, ada tingkatan dalam membuat keputusan. Dalam dunia bisnis, tingkatan jabatan mempengaruhi tingkatan dalam membuat keputusan. Semakin tinggi keputusan dibuat, maka semakin banyak data pendukung yang diperlukan. Tingkatan keputusan pada umumnya terbagi menjadi 3, yaitu keputusan strategi, keputusan teknikal, dan keputusan operasional. Keputusan strategi merupakan keputusan bisnis yang bersifat sangat penting dan berdampak besar pada perusahaan. Misalnya akuisisi, ekspansi, dan lainnya. Data yang diperlukan sangat kompleks dan dari berbagai macam aspek. Keputusan ini bersifat jangka panjang karena sangat kompleks. Beberapa keputusan bisa terjadi dari pengalaman orang, intuisi, dan lainnya. Tingkatan keputusan taktikal lebih bersifat menurunkan daripada keputusan strategis. Di sini keputusan diambil untuk mengimplementasikan hal-hal baru, pembuatan rencana per divisi dan lainnya. Keputusan ini ada pada level manajemen. Keputusan operasional adalah jenis keputusan kehidupan pekerja sehari-hari. Biasanya jangka pendek dan berulang-ulang. Keputusan ini berdasarkan data yang ada dan jarang membutuhkan data yang bersifat bisnis. Kali ini kita akan mereview kembali penjelasan basis data yang digunakan untuk membantu membuat keputusan bisnis. Adapun data bisa diambil dari data historis secara interval dan data eksternal. Saat ini banyak sekali data yang dapat diakses guna meningkatkan variasi data sehingga membantu membuat instrumen keputusan lebih variatif. Yang kedua adalah gudang data. Sempat kita informasikan sebelumnya tentang gudang data, di mana data tersebut sudah dirapikan sedemikian rupa. Ada digunakan untuk menganalisa. Nah, data-data tersebut akan dimanfaatkan lagi untuk intelijensi bisnis perusahaan. Yang ketiga adalah big data. Big data menambahkan data terstruktur dan semi-instruktur ke dalam sistem informasi perusahaan. Seperti kita ketahui, big data memiliki kapasitas yang besar, variasi yang banyak, dan kecepatan yang tinggi. Contohnya adalah kumpulan dari website, blogs, wiki, jaringan sosial, website berbagi foto, kumpulan video, forum diskusi, Twitter, dan lainnya yang berhubungan dengan intelijensi bisnis. Kontribusi terbesar adalah dari Internet of Things, suatu alat yang memiliki sensor untuk dikirimkan ke internet dan dapat digunakan untuk intelijensi bisnis. Lalu, yang selanjutnya penggalian dan analisa data. Setelah data diolah, kita harus melakukan penggalian data dan analisa data agar data dapat dimanfaatkan. Analisa ini bisa berbentuk pola atau model yang dapat dipakai lagi. Bisa berbentuk tren, yaitu kecenderungan, serta analisa berbentuk hubungan atau relasi. Hal ini disebut sebagai predictive analysis. Untuk melakukan pengolahan data kompleks, meskipun manusia bisa melakukannya, tapi pasti butuh waktu lama. Sedangkan teknologi dapat mempercepat hal tersebut. Bahkan teknologi dapat mengolah data sekaligus menyajikan tampilan yang lebih manusiawi, seperti grafik bar, grafik pie, warna, tampilan 3 dimensi, dan objek lainnya. Proses pengubahan data menjadi informasi yang berharga secara interaktif sehingga menghasilkan pola dan tren yang signifikan, disebut Online Analysis Processing, OLAP. Microsoft Excel dan Numbers adalah salah satu aplikasi yang menggunakan prinsip OLAP, karena dapat mengolah data yang kompleks dan banyak menjadi bahan analisa yang baik. Sistem OLAP juga bisa memberikan informasi kesalahan atau anomali data yang tidak mengikuti pola atau kecenderungan normal. Hal ini berkat adanya penggabungan hukum, Benford, dan tools seperti Excel yang dapat memvisualisasi anomali tersebut. Beberapa contoh pengolahan data dan analisa data yang sering digunakan contohnya what if analysis, goal seek, optimizing, dan forecasting. What if analysis dapat mensimpulkan beberapa variabel data sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Yang kedua adalah goal seek. Kebalikan dari what if, di mana kita sudah tahu hasil akhir yang diharapkan, lalu mencari variabel rekomendasi yang sesuai dengan hasilnya. Yang ketiga adalah optimizing, analisa yang lebih mendalam daripada goal seeking.
mempunyai kemampuan memberikan nilai optimal dari variabel yang ada, sehingga mendapatkan nilai terbaik. Yang terakhir adalah forecasting, yaitu analisa yang dapat memberikan nilai prediksi dari nilai yang sudah ada, biasanya berupa data statistik. Selanjutnya ada web analytics. Setiap klik dalam website dapat menghasilkan data yang bisa dianalisa dan menghasilkan pola tertentu. Misalnya, berapa waktu yang digunakan dalam satu halaman, lalu URL terakhir kali penggunaan klik sebelumnya, meninggalkan website, alamat IP, dan lain sebagainya. Hal ini adalah bagian-bagian perhitungan atau metrik yang digunakan untuk membuat analisa. Selanjutnya, ada beberapa metrik yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah website metrik yang berhubungan dengan pengunjung, seperti berapa banyak pengunjung dalam waktu tertentu, berapa banyak pengunjung pertama kali, dan yang lainnya. Adapun website yang berhubungan dengan konten halaman yang diakses pengunjung, seperti berapa banyak halaman yang diakses, berapa lama pengunjung berlama-lama di halaman tertentu, lalu halaman mana yang paling sering dibuka pada saat pertama kali, halaman mana yang paling akhir dilihat. Perhitungan website pada sosial media lebih kompleks karena adanya metrik khusus, misalnya pada Twitter, berapa banyak update dalam waktu tertentu, berapa banyak followers, berapa banyak following, berapa banyak melakukan retweet. Untuk sosial media yang lainnya juga sama, kurang lebih seperti itu. Khusus untuk perhitungan pada website e-commerce, perhitungan metrik pasti berhubungan dengan penjualan, seperti banyaknya transaksi, berhasil berbanding dengan berapa banyak pengunjung, dan e-commerce tersebut, atau istilahnya adalah conversion rate. Selain conversion rate, ada beberapa metrik lainnya seperti CTR, CPC, CPM, dan posisi halaman website.b. Selanjutnya ada penjelasan dari beberapa metrik. Yang pertama ada visitor. Visitor itu berfungsi sebagai banyaknya pengunjung yang mengunjungi website tertentu. Nah, ada juga yang kedua, unique visitor. Unique visitor ini banyaknya pengunjung pertama yang masuk ke website. Yang ketiga ada average time on site, rata-rata waktu yang dihabiskan dalam suatu website. Yang keempat ada traffic sources, yaitu sumber dari mana pengunjung mengakses website, seperti kata kunci atau keyword, mesin pencari, iklan, link, dan site sejenisnya, akses langsung atau akses langsung dari browser dan lainnya. Selanjutnya ada service provider, banyaknya pengunjung dari penyedia jasa internet yang berbeda. Selanjutnya ada page view, banyaknya kunjungan pada halaman tertentu. Yang selanjutnya ada bounce rate, berapa lama pengunjung berlama-lama di halaman tertentu sebelum keluar atau akses link berbeda. Dan yang terakhir, sebelum ada yang terakhir masih ada yang tertinggal ternyata, ada top landing page, banyaknya jumlah masuk ke website pada tiap halamannya. Nah, ini baru yang terakhir. Dan yang terakhir ada top exit page, banyaknya jumlah keluar dari website pada tiap halamannya. Di dalam intelijensi bisnis, yaitu selanjutnya ada dashboard. Nah, ilmu teknologi dashboard tersebut yang dapat kita membantu manajemen memvisualisasikan data, pentingnya berdasarkan untuk tanggung jawab sebagai pengguna dan dapat membantu untuk membuat segala keputusan. Nah, biasanya di dashboard ini kita bisa menyimpulkan atau memperhitungkan metrik untuk mengukur kinerja jabatan dan proses sebuah perusahaan tersebut. Nah, maka kita harus mempunyai atau memiliki key performance indicator atau disingkat dengan KPI. Nah, KPI ini sangat diperlukan atau sangat berguna untuk divisualisasikan. Nah, kemudian dashboard dapat tercipta dengan menggunakan tool khusus untuk sebuah intelijensi bisnis tersebut. Contohnya ada SAP BI, kemudian ada Microsoft Power BI, kemudian selanjutnya ada Oracle BI dan lain-lain. Nah, kemudian saat ini penggunaan dashboard tersebut ya bisa kita bentuk dengan mobile APPS atau native APPS untuk mempermudah suatu manajemen melakukan keputusan dengan cepat. Nah, jadi dalam intelijensi bisnis ini dashboard itu sangat penting. Sekian, terima kasih.